Abi, maafkan kami. Maaf jika terkadang nasihatmu kami abaikan. Maaf jika terkadang tetes keringat dan air matamu tak kami hiraukan. Maaf, kami tak selalu dapat menuruti perintahmu. Maafkan kami jika hanya lelah dan letih yang kami berikan. Maaf atas segala kesalahan yang telah kami perbuat. Maaf atas ketidakmampuan kami membalas jasa-jasamu. Maafkan kami, guruku. Maafkan kami. Teruntuk Abi, meski kau sudah di pangkuan Sang Ilahi Robbi, tak pernah terlupa segala ajaran dan nasihat-nasihat. Hanya doa yang dapat kami sertakan untukmu. Semoga segala peluh perjuanganmu berubah pertolongan di hari perhitungan kelak. Terima kasih Abi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah nikmat sehat walafiat pada guru-guru kami. Ridhoilah guru kami dengan keberkahan-Mu. Sertakanlah setiap-tiap urusan yang mereka lalui dengan kemudahan dalam naungan dan lindungan-Mu ya Rabb. Umi, Abi, terima kasih telah menjadi cahaya penerang jalan kami. Terima kasih telah meluangkan banyak waktu untuk mengajarkan kami. Terima kasih telah mewujudkan mimpi orang tua kami. Mimpi yang menginginkan anak-anaknya bisa fasih membaca Al-Quran. Terima kasih guruku. Terima kasih. Para hadirin sekalian, untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa khatmil Quran yang insyaallah akan dibacakan langsung oleh guru kita yang mulia. Dan untuk para jamaah diharapkan untuk tenang, kita berdoa dengan khusyuk, dengan barokah dan karomahnya pembacaan doa khatmil Quran. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada guru yang mulia, waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puja-puji mari kita ucapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang tentunya tidak perlu kita dan tidak mungkin kita bisa menghitungnya satu persatu. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul dalam rangka
tasyakuran khatmil Quran putra-putri kita, baik qiraat hafaz maupun qiraat sab'ah. Alhamdulillah, selama beberapa tahun putra-putri kita menempa ilmu, belajar membaca Al-Quran dengan baik, dari mulai Iqra, qiraat hafaz, dan ada juga sampai qiraat sab'ah. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang berakhlakul karimah, yang menjadikan putra-putri kita yang akan membawa wasilah kita masuk ke surganya Allah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kami doakan juga, kita doakan sama-sama keluarga kita yang alhamdulillah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga senantiasa diberi keberkahan, kesehatan, lahir batin. Yang mungkin tidak hadir karena sakit atau karena urusan lain, semoga yang lagi sakit diangkat oleh Allah penyakitnya, yang punya urusan dilancarkan urusannya. Dan kita doakan juga kepada keluarga kita, pada orang tua kita yang mungkin sudah meninggalkan alam dunia ini, kembali ke pangkuan ilahi Rabbi. Mudah-mudahan Allah curahkan segala rahmat dan maghfirahnya kepada semuanya. Juga tak lupa kami memohon doa terutama kepada para santri dan juga kepada hadirin sekalian. Doakan kami, keluarga kami, semoga kami selalu diberi kekuatan oleh Allah dalam mengemban amanah untuk mengembangkan, mengajarkan ilmu Al-Quran di pesantren ini. Semoga kami selalu diberi naungan, diberi lindungan oleh Allah, diberi kesehatan lahir batin kami, disolih-solihahkan anak-anak dan keturunan kami, diberi keberkahan kehidupan kami, dilapangkan rezeki kami, dan terutama kami, saya sebagai Umi, mohon doa untuk anak-anak kami, terutama sekarang ya pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Qari ini. Ananda yang anak kami pertama yaitu Haji Muhammad Badrul Kamil, doakan semoga Allah selalu kasih kesehatan, sakitnya, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak-anak kami yang lain, cucu-cucu kami, semoga Allah jadikan anak-anak yang salih dan salihah dan selalu istiqomah di jalan Allah. Tidak lupa pula karena hari ini juga bertepatan dengan haul almarhum guru kami, orang tua dari anak-anak kami, guru kita sekalian, pimpinan pondok pesantren sekaligus pendiri pondok pesantren, yaitu almarhum Abi Haji Muhammad Badrul Wasi'. Hari ini haul yang kelima. Semoga Allah curah limpahkan segala magfirahnya. Semoga Allah lapangkan dalam kuburnya. Semoga Allah masukkan ke jannahnya Allah. Dan kita semua semoga senantiasa dalam ridha Allah. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan doa khatmil Quran oleh pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Qari Ananda Haji Muhammad Badrul Kamil. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa sahabati alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'afina ma'aka fa mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك للدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ضياء وبالطاء طراء وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالها هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تخطير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم حصل مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian tadi pembacaan khatmil Quran. Semoga Allah kabulkan, Allah ijabah apa yang kita minta hari ini, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita angan-angankan. Semoga Allah kabulkan. Semoga Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita, kebaikan untuk di dunia dan akhirat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembacaan doa khatmil Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu uji kompetensi, di mana para peserta khatmil Quran akan diuji pengetahuannya dalam kajian qiraatul hafaz dan qiraatus sab'ah. Tapi untuk itu kepada qiraatul hafaz putra maupun putri untuk silahkan turun terlebih dahulu ke bawah panggung, karena pertanyaan akan diawali oleh qiraatul hafaz. Sabah turun ya. Tenang, jangan panik. Biasa. Jadi yang sabah silakan turun, dan yang qiraatul hafaz siap-siap untuk dites pengetahuannya tentang kajian qiraatul hafaz. Pada jamaah harap yang di kursi untuk tidak diisi, karena kita menyediakan untuk peserta qiraatul sab'ah. Panitia mohon dikondisikan tempatnya. Ya, untuk qiraatul hafaz silahkan duduk. Iya, siap. Hah? Sini aja nih, ke sini. Atas. Gimana para peserta qiraatul hafaz, sudah siap? Siap Jan? Ulah cengak-cengir mes ya. Mana kolotna aya teh ya? Siap nyawerna siap. Ieu panitia can aya kotak sawerna mana ieu? Panitia kotak sawer. Ayo, penting eta mah ih. Jadi di dieu nalika si santri ditanya kupun guru, amun bisa atuh turun, amun teu bisa atuh ngajedog di dieu. Ya. Makanya doakan ya kakolotna, mudah-mudahan anak nasing dipasihan kelancaran, amin. Atuh amin ya kudu nyawer lah. Guys, siap sawerana siap. Udah siap-siap ya bu, sawerana ayo. Oke siap. Putra apa putri dulu? Putra. Qiraatul hafaz putra, siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wa hadirat, kita akan memulai pertanyaan kepada seluruh peserta khatmil Quran qiraat hafaz. Kita doakan mudah-mudahan semua peserta khatmil Quran hafaz ini mampu menjawab sehingga bisa turun dari panggung dan disawer oleh semua wali santrinya. Kalau nggak bisa gimana di? Kalau nggak bisa ngajedog didinya. Ngajedog. Kan cakula itu cakali. Oh.
Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk kelancaran seluruh peserta khatmil Quran Kertafas. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecerdasan mampu menjawab soal-soal yang dipertanyakan kepada seluruh peserta khatmil Quran. Amin ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa likullin niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk soal pertama yang berhak menjawab Ananda Abdurrahim. Silahkan berdiri. Abdurrahim yang mana? Tenang ya jawabnya ya. Ini bukan pertanyaan malaikat munkar nakir. Nanti pertanyaan malaikat munkar nakir setelah napas kita berhenti, masuk kubur baru ditanya. Ini baru pertanyaan di dunia yang pernah dihafal lagi, yang pernah dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Abdurrahim. Pertanyaan pertama, contohkan ismam pada akhir kalimat. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, sawerana masyaallah. Inni lakum nadhirum mubin. Dan pertanyaan kedua, di dalam qiraat hafaz adakah bacaan imalah? Kalau memang ada, sebutkan pada surat apa dan ayat berapa. Ada enggak, pertanyaannya ada enggak di qiraat hafaz bacaan imalah? Ada. Ada. Di surat apa, ayat berapa? Imalah di dalam qiraat hafaz terdapat pada surah Hud ayat 41. Bunyinya seperti apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Sallu ala nabi. Sallu alaihi. Alhamdulillah. Gimana, Bi? Selesai untuk Ananda Abdurrahim. Boleh turun? Turun. Silakan turun. Silakan. Ya, sawerannya. Iya. Iya lagi. Iya, selamat kepada Abdurrahim. Telah berhasil menjawab pertanyaannya. Untuk selanjutnya, siap-siap. Untuk yang kedua, kami panggil Andri Wijaya. Andri Wijaya, Allah, Andri Allah. Siap-siap kolotna, mana? Sambut. Mana orang tuanya? Siap, Cipondoh punya nih bos. Ngomong. Siap, Cing. Intinya. Siap.
Pada kalimat azabun alim, apa hukum tajwidnya? Bismillahirrahmanirrahim. Pada kalimat adabun alim, hukum tajwidnya izhar halqi. Memiliki berapa huruf hukum tajwid tersebut? Memiliki 6 huruf, yaitu hamzah, hamzah, ain, ha, ghin, kha. Iya, silahkan disambut. Iya, silakan turun, Cing. Berhasil, Cing. Oke, Mas. Kawin. Bayang, Cing, buat beli mas kawin. Ya, selamat kepada Bang Andri yang telah berhasil menjawab pertanyaannya. Asana isu kan langsung ngabesan ya. Yakin sih, Bi. Langsung, Cing, urang cod terus lah. Untuk selanjutnya Rival Renaldi, silakan maju ke depan. Mana Val? Oh iya. Hukum mad jaiz munfasil menurut qiraatul hafaz dapat dibaca berapa wajah? Hukum mad jaiz munfasil menurut qiraat hafaz dapat dibaca 2 wajah, yaitu 4 harkat dan 5 harkat. Bacakan kaidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an yakuna harful madi fi kalimatin wal hamzatu fi kalimatin ukhra. Iya. Iya, silakan turun musik. Iya, silakan disawer Ibu. Iya, keprakeun duitna, keprakeun duitna, keprakeun. Oh gitu. Selanjutnya siap-siap. Ulah jangan nyengir bae di luhur panggungnya. Selanjutnya Muhammad Adnan Muzaki. Muhammad Adnan Muzaki, sebutkan sanad silsilah qiraatul hafaz. Sanad silsilah qiraat hafaz ialah Imam Asim, ia membaca dari Abdurrahman bin Hubaid As-Sulami, Abu Abdurrahman dari Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Para sahabat tersebut menerima bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama lengkap qiraatul hafaz? Nama lengkap qiraat hafaz ialah Abu Amr Hafaz bin Sulaiman bin Al-Mughirah. Iya. Iya, silakan turun. Selanjutnya Ahmad Nabil Fadli. Ayo Bil. Mana Bil? Mantap. Bariru lah. Ayo gara dicokot deui. Mantap. Ayo Mang, cokotan Mang. Panitia pacemut Sesakeun bae 2000. kumpulkeun. Ahmad Nabil Fadli, ada berapakah saktah di dalam Al-Quran menurut qiraatul hafaz? Saktah di dalam Al-Quran menurut qiraat hafaz terdapat pada 6 tempat. Apa alasannya saktah di dalam surah Yasin? Alasan saktah di surat Yasin untuk menjelaskan perkataan orang-orang kafir. Alah sia Nabil siap kono. Deui Bil. Alasan saktah pada surat Yasin untuk menjelaskan perkataan orang-orang kafir yang berhenti di kata maruqadina dan dilanjutkan oleh malaikat dengan perkataan hada. Iya, silakan turun. Mana kedua orang tuanya? Selanjutnya Diki Kurnia Ramadan. Selanjutnya Diki.
Siap-siap, Diki Kurnia Ramadan. Sebutkan definisi ikhtilas dan ismam. Menurut qiraat Hafs, definisi ikhtilas dan ismam ialah definisi ikhtilas wal ityanu bitlusail harka, yang artinya membaca dengan sepertiga harkat, dan definisi ismam yaitu waddamu syafataini bighairi sautin, yang artinya mengumpulkan dua bibir sesudah mematikan huruf ketika wakaf. Iya, silahkan. Iya, silahkan turun. Lancar. Siap-siap Fakih. Fakih. Selanjutnya Fakih Fathur Rahman. Fathur Rahman. Ananda Fakih Fathur Rahman. Pertanyaannya, apa hukumnya huruf H pada kalimat haula? Hukum huruf H pada kalimat haula yaitu jaiz munfasil. Dapat berapa wajah menurut qiraatul Hafs? Menurut qiraat Hafs dapat 2 wajah, yaitu 4 harkat dan 5 harkat. Iya, silahkan. Iya, silahkan turun. Mana kedua orang tuanya? Iya, oh ini dia. Selanjutnya Hayudir Arya Sena. Hayudir Arya Sena. Haidir, sebutkan asal istilah wakaf. Terangkan satu persatu. Asal istilah wakaf menurut qiraat Hafs terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tam, artinya sempurna, yaitu berhenti pada suatu kalimat yang tata bahasanya dan maknanya sempurna, tidak ada hubungan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Yang kedua, wakaf kafi, artinya cukup, yaitu berhenti pada suatu kalimat yang cukup tata bahasanya tetapi maknanya masih ada hubungan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Yang ketiga, wakaf hasan, artinya baik, yaitu berhenti pada suatu kalimat yang masih ada hubungan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya mengenai tata bahasa dan maknanya. Yang keempat yaitu wakaf qabih, artinya jelek, yaitu berhenti pada suatu kalimat atau lafaz yang belum ada faidahnya dan artinya sebab belum sempurnanya kalam. Ya, silahkan. Iya, silakan turun. Ya, silakan sawer ibu. Dan selanjutnya Agres Prayoga. Agres Prayoga. Agres. Tolong sebutkan sifat yang dimiliki huruf ta dan makhrajnya apa? Sifat yang dimiliki huruf ta ialah ada 5 sifat. Yang pertama, hamaz, syiddah, ismat, istifal, infitah. Makhraj ta bismillahirrahmanirrahim min taraful lisan wa taraful lisan maus tulisan ayal ulya. Iya, silahkan. Iya, silakan turun. Mana kedua orang tuanya? Selanjutnya Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi. Oh, di tukang. Muhammad Fahmi. Pertanyaannya, menurut penelitian dan pengamatan mayoritas muslim di Indonesia itu membaca Al-Quran menurut qiraat apa dan dari imam siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas Indonesia membaca Al-Quran memakai qiraat Hafs dan dari Imam Asim. Iya, silahkan. Iya, silakan turun. Mana kedua orang tuanya?
sawer mang. Mantap. Ayo terus sesepkeun kabeh. Sip lah. Mantap. Moal mereka dia moal. Selanjutnya Muhammad Fathur Rahman. Muhammad Fathur Rahman. Muhammad Fathur Rahman. Pertanyaannya kalimat apa ini? Irhamhuma. Pada kalimat waqur rabbirhamhuma dibaca tarqiq atau tafkhim? Pada kalimat waqur rabbirhamhuma dibaca tafkhim. Apa alasannya? Alasannya adalah sebelum ra' sukun ada kasrah aridhah. Iya, silahkan. Iya, silakan turun Fathur Rahman. Mana kedua orang tuanya? Selanjutnya Muhammad Badr Thaqib Al-Laythi. Muhammad Badr Thaqib Al-Laythi. Ayo gerak alumni. Kemana alumni ya? Alumni. Siap, A? Siap, A? Siap. A? Siap nggak? Siap. Oh, sip. Siap, Lais. Apakah huruf shad dan huruf sin itu satu makhraj? Iya, huruf shad dan huruf sin satu makhraj. Makhraj apa itu? Min baini tarafil lisani fawqa thanayal mulya wa sufla. Mempunyai berapa huruf makhraj tersebut? Huruf. Apa itu? Iya, silahkan. Iya, silakan. Masya Allah. Nah ini bungsu Umi nih. Bungsunya Umi. Weh, alumni mana alumni ya? Weh, aduh, kayak alumni mah nyusulnya aja. Kayak mau bentan mah tenang. Alumni nyusul pokok namanya. Untuk selanjutnya Syaddatul Aini Florenda. Syaddatul Aini Florenda. Ya ce, maju ce. Nah, ayeuna tetehna ye. Jadi adina. Qiraat hafaz. Ya, siap ce. Ya ce. Ayo Bi, keluarkan kami Bi. Ih, suka nak makan duit. Sebutkan kaidah qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ayyakuna ahadu hurufihi sakinan aslian. Apa itu qalqalah apa itu? Sughra. Yang kubronya? Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ayyakuna ahadu hurufihi sakinan aridan ay li ajli waqfin. Iya. Terus sebutkan 15 bait pertama Fathul Atfal. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatal ghafuri dauman wal jamzuri billahi musalliyan ala Muhammad wa alihi wa matala wa ba'du hadha mulil murid fi nuni wal tanwini wal mududi sammaytuhu bituhfatil atfali an shaykhina al-mayyidil kamali fi ayyufa al-laba wal ajru wal
في همز فها ثم عين حاء مهملة ثاني ثم غين خاء. Iya. Mantap. Alhamdulillah. Silahkan turun. Udah. Udah. Iya, silakan turun cucu. Alumni boga hutang 2 pokoknya mah gerak tuh merewa ditangguan tes acara alumni. Siap-siap. Muhammad Hilal Nasrullah. Muhammad Hilal Nasrullah. Nasrullah. Mana yo Karawang. Siap. Mad mubalaghah dalam istilah tajwid terdapat dalam satu tempat di dalam Al-Quran. Tolong sebutkan surah apa saja dan ayat berapa dan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mad mubalaghah di dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Furqan ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Shadaqallahul azim. Iya, silakan. Iya, silakan turun. Mana kedua orang tuanya? Selanjutnya Muhammad Fikri Ardiansyah. Muhammad Fikri Ardiansyah. Saya sama dengan Demong. Ketika ayat yang ke-24 surah Al-Ghasyiyah dibacakan, kita nih yang membaca dan yang mendengar disunahkan membaca doa seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membaca Al-Quran pada surah Al-Ghasyiyah ayat 24 disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'adzirni min azabika. Apa hukum tajwidnya pada kalimat Al-Akbar? Pada kalimat Al-Akbar memiliki 3 hukum tajwid. Yang pertama Al-Qamariyah, yang kedua Hamaz, yang ketiga Tafkhim. Iya, silahkan. Iya, silahkan turun. Mana kedua orang tuanya? Siap-siap selanjutnya. Siap-siap selanjutnya Nanda Sobari. Nanda Sobari. Ayo Nan. Menurut qiraatul hafaz yang mempunyai 2 wajah, yaitu boleh fathah dan dibaca juga dhammah, terdapat pada surah apa dan ayat berapa? Menurut qiraat hafaz yang dapat 2 wajah, bisa dibaca fathah dan juga bisa dibaca dhammah pada surat Ar-Rum ayat 54. Bacakan ayatnya ketika dibaca fathah dengan sempurna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق الله العظيم.
Alhamdulillah. Iya, silakan turun. Mana kedua orang tuanya? Iya. Selanjutnya Muhammad Khairil Umam. Muhammad Khairil Umam. Berapa tempatkah hukum saktah di dalam Al-Quran menurut qiraatul hafaz? Saktah di dalam Al-Quran menurut qiraat hafaz ada 6 tempat. Sebutkan satu persatu. 1. Akhir surah Al-Anfal diwasalkan pada awal surah At-Taubah. 2. Surah Al-Kahfi ayat 1 diwasalkan pada ayat 2. 3. Surah Yasin ayat 52. 4. Surah Al-Qiyamah ayat 27. 5. Surah Al-Haqqah ayat 28 diwasalkan pada ayat 29. 6. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Apa tujuannya saktah tersebut? Tujuan saktah ialah membedakan dua ucapan antara pertanyaan dan jawaban, yaitu ucapan antara orang mukmin dengan orang kafir atau ucapan orang mukmin dengan malaikat. Ya. Ya, silakan turun. Mana kedua orang Selanjutnya Kahfi Al-Fida Rasya. Kahfi. 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 Sebutkan kaidah mad arif lis sukun beserta artinya dan contoh. Qaidah mad'ariti sukun ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wal waqfu ala akhiri kalimati wa kana qabla al-hurufil mawqufi alaihi ahad hurufil mad. Ya. Artiin dulu. Arti dari qaidah ialah mad'ariti sukun adalah mad yang diwakafkan untuk akhir kalimah dan terbukti sebelum huruf yang diwakafkan itu adalah mad'ariti sukun, salah satunya huruf mad. Contohnya? Contoh pada kalimat ialah yuhafizun. Ya, silahkan. Iya, silakan turun. Mana kedua orang tuanya? Al-Syahka Maheswara. Ya, selanjutnya Ananda Maheswara. Udah. Siap-siap. Pada surah Al-Fatihah terdapat waqaf qabih. Itu ada berapa tempat waqaf qabih tersebut? Dan sebutkan satu persatu. Waqaf qabih pada surat Al-Fatihah terdapat 13 tempat. Yang pertama Alhamdu, yang kedua Rabbi, yang ketiga Maliki, yang keempat Yaumi, yang kelima Iyyaka, yang keenam Wa Iyyaka, yang ketujuh Ihdina, yang kedelapan As-Sirata, yang kesembilan Sirata, yang kesepuluh Alladzina, yang ke-11 Ghairi, yang ke-12 Al-Maghdubi, yang ke-13 Alaihim, yang kedua. Alaihim yang kedua. Yang kedua. Dan rujukan pada kitab apa wakaf tersebut? Terdapat pada kitab Manarul Huda. Iya, silahkan. Iya, silahkan turun. Mana kedua orang tuanya? Selanjutnya Ibnu Fadilah. Ibnu Fadilah. Aduh, lang sini kendil. Binong nih. Ibnu Fadilah. Tolong sebutkan yang satu makhraj dengan huruf tha. Yang satu makhraj dengan huruf tha ialah huruf la dan huruf lo. Sebutkan masing-masing sifat hurufnya. Huruf dha memiliki 5 sifat, yaitu jahar, rokhwah, ismat, istifal, infitah. Huruf dho memiliki 5 sifat, yaitu jahar, rokhwah, ismat, isti'la, itobak. Ya, silahkan. Iya, silakan turun. Selanjutnya Yusuf. Hailusuf. Hailusuf. Ayo.
Kalimat pada kalimat idrib bi'asakal hajar yang dipertanyakannya huruf ba, menghadapi huruf ba itu apa hukumnya? Hukum tajwidnya apa? Huruf ba di dalam kalimat idrib bi'asakal hajar, hukum tajwidnya ialah idgham mutamathilain bila guna. Dapat digunakan atau tidak? Tidak dapat digunakan. Ya. Silakan. Ya, silakan turun. Mana kalau orang tuanya? Siap-siap, selanjutnya. Selanjutnya Muhammad Fakhri Firdaus. Ananda Fahri. Bagaimana hukumnya membaca basmalah pada awal surah At-Taubah? Hukum membaca basmalah pada surat At-Taubah ada dua pendapat. Pertama, haram membaca basmalah di awal surat At-Taubah. Yang kedua, makruh membaca basmalah di awal surat At-Taubah. Menurut siapa yang mengharamkan membaca basmalah pada awal surah At-Taubah? Yang mengharamkan membaca basmalah pada awal surat At-Taubah yaitu menurut Ibnu Hajar. Ya, silahkan. Iya, silakan turun. Mana orang tuanya? Selanjutnya Muhammad Najwan Mulyana. Muhammad Najwan Mulyana. Berapa hukum bacaan bila diwasalkan antara suratul Anfal ke Berapa hukum bacaan bila diwasalkan antara suratul Anfal ke suratul Taubah? Coba terangkan. Hukum bacaan bila diwasalkan antara surat Al-Anfal ke surat At-Taubah ada 3 bacaan, yaitu waqaf tanpa membaca bismillah, sakta tanpa membaca bismillah, wasal tanpa membaca bismillah. Contoh, waqaf tanpa membaca bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallah. Sakta tanpa membaca bismillah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallah. Wasal tanpa membaca bismillah. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atun minallah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Iya, turun. silakan turun. Siap-siap. Adi Romdoni. Adi Romdoni, pertanyaannya pada surah Al-Ahqaf ayat 4, bagaimana cara membacanya jika diwasalkan pada kalimat apa ini? I'tuni. Dan bagaimana ketika diwasalkan? Terangkan. Ketika diwakafkan pada kalimat fis samawat dan ibtida pada kalimat i'tuni, mengganti hamzah yang kedua dengan huruf ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah.
Am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabl. Dan ketika diwasalkan pada kalimat fis samawat ituni, maka dibaca fis samawati ituni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabl. Shadaqallahul azim. Iya, silahkan. Selanjutnya Muhammad Nazril Ilham Natala. Ada berapakah kalimat kalla di dalam Al-Qur'an? Kalimat kalla di dalam Al-Qur'an ada 33 tempat. Terbagi berapakah kalimat kalla? Kalimat kalla terbagi menjadi 4 bagian. Ya, silahkan. Ya, silahkan turun. Mantap. Selanjutnya Abdul Fikri. Abdul Fikri. Abdul Fikri. Ada berapakah kalimat na'am di dalam Al-Qur'an? Kalimat na'am di dalam Al-Qur'an ada 4. Sebutkan kalimat na'am di dalam Al-Qur'an yang boleh diwakafkan dalam surah apa dan ayat berapa? Kalimat na'am di dalam Al-Qur'an yang boleh diwakafkan pada surah Al-A'raf ayat 44. Berapa sisanya tidak boleh diwakafkan pada surah apa dan ayat berapa kalimat na'am yang tidak boleh diwakafkan dan tidak boleh diibtida? Kalimat na'am di dalam Al-Qur'an yang tidak boleh diwakafkan dan tidak boleh ibtida ada 3, yaitu pada surah yang pertama Al-A'raf surah ayat 114, 2 surah Asy-Syu'ara ayat 42, 3 surah As-Saffat ayat 18. Iya. Ya, silakan turun. Mana kedua orang tuanya? Selanjutnya Nahdi Syarif. Nahdi Syarif. Nah, iya. Nah, iya. Siap, Ib. Oh. Pada surah apa dan ayat berapa kalimat Alam nakhluqkum? Kalimat alam nakhluqkum terdapat pada surah Al-Mursalat ayat 20. Dibaca berapa wajah kalimat tersebut? Kalimat alam nakhluqkum dapat dibaca 2 wajah. Wajah yang pertama idgham murni dan wajah yang kedua idgham naqis. Termasuk idgham apa pada kalimat tersebut? Idgham naqis. Ya. Silahkan. Iya, silahkan turun, Ib. Mana kedua orang tuanya? Kopi, mantap. Iya, kopinya doang Pak, urakoan. Selanjutnya Ahmad Kamil Kurniawan. Ahmad Kamil Kurniawan. Oh iya. Sebutkan kaidah mad farqi. Kaidah mafraqi ialah bismillahirrahmanirrahim. Deketin mic-nya. Wa ma yufarriqu bainal istifhami wal khabari laulal maddu la tauhima annahu khabarul istifham wal hamzatu fihi lil istifhami. Ada berapa di dalam Al-Qur'an hukum tajwid tersebut? Hukum
hukum tajwid tersebut ada 4. Ada 4. Oke. Sebutkan satu persatu dalam surah apa dan ayat berapa? Yang ke-1 di dalam surat Al-An'am di ayat 143. Yang kedua di dalam surat Al-An'am di ayat 144. Yang ketiga di dalam surat Yunus di ayat 59. Yang keempat di dalam surat An-Naml di ayat 59. Iya, silakan. Iya, silakan turun. Mana kedua orang tuanya? Yang selanjutnya Muhammad Azfa Al-Fath. Al-Fath. Apa hukum tajwidnya huruf dal pada kalimat qad? Apa nih? Qad ja'akum. Hukum tajwid huruf dal pada kalimat qad ja'akum ialah qalqalah sugro. Apa perbedaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro? Perbedaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro ialah apabila qalqalah sugro matinya asli dan apabila qalqalah kubro matinya karena diwakafkan. Ya, silahkan. Ya, silahkan turun. Mana sayarannya? Rame ya. Selanjutnya Muhammad Rafli Maulana Yusuf. Ananda Rafli. Muhammad Rafli Maulana Yusuf. Ada berapakah kalimat pengertian secara mutlak huruf sod menjadi huruf sin pada surah apa dan ayat berapa? Di dalam Al-Quran, huruf sod yang diganti dengan huruf sin ada 2 tempat. Yang pertama pada surah Al-Baqarah ayat 245 pada kalimat wa yabsutu. Yang kedua pada surah Al-A'raf ayat 69 pada kalimat basto. Ada berapa yang jaiz tulisannya pada huruf sod? Yang dibaca dengan huruf sod ada 1 tempat, yaitu pada surah Al-Ghasyiyah ayat 22 pada kalimat bimusaytir. Bimusaytir. Itu yang boleh ya. Ya, silahkan. Iya, silahkan turun. Mantap. Harejo bariru. Man ka dieu eueuh ye. Selanjutnya Surya Dharma. Surya Dharma. Dulurna Angling Dharma. Ya. Oh iya. Nu kabar aja. Ada berapa huruf ikhfa hakiki taqarrub? Huruf ikhfa hakiki taqarrub ada 3, yaitu tadalto. Sebutkan qaidahnya beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay hukmuhu ayakuna ba'da min sakinati aw tanuni hafutai aw dali aw ta'i. Artinya yaitu hukum ikhfa hakiki taqarrub terjadi sesudah dan sukun atau tanwin menghadapi huruf tadalto. Iya, silahkan. Iya, silahkan turun. Mana orang tuanya? Selanjutnya Muhammad Abdullah Maksum. Muhammad Abdullah Maksum. Ayo Sum. Sumi. Terulang berapa kali kalimat asyaiton di dalam Al-Qur'an? Kalimat asyaiton di dalam Al-Qur'an terulang 88 kali. Benar. Benar. Emang pernah hitungan gitu? Emang pernah. Pernah hitungan tak? Ya. Apa hukum alif lam dalam kalimat asyaiton? Tolong sebutkan. Hukum alif lam dalam kalimat asyaiton ialah alif lam samsiyah. Sebutkan kaidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yuqalu idghamu samsiyatun aw al-ta'rifu samsiyatun lindirajiha yang danutski bihurufihi wa ma'rifati tilkal kalimatil madkhuli biha wa hukmuhu
ayakuna ba'dal ahadu rufi wa ya arba'ata asyara harfan majmu'atan fi qaulin nazim tiba thumma swil rahman tafus difzani amda su'adhani zur syarifalil kiram ayuta sasyarata dodhanada dodhasasala. Iya, silakan turun. Mana orang tuanya? Iya, sabar Pak. Selanjutnya Muhammad Ardani. Ardan. Muhammad Ardan, pertanyaannya, terbagi berapa hukum mim sukun? Tolong disebutkan. Hukum mim sukun terbagi menjadi 3. Yang ke satu ijhar safawi, yang kedua idgham mutamattsilain, yang ketiga ikhfa safawi. Yang pertama ijhar safawi, yang pertama ijhar syafawi, yang kedua ijhar syafawi syiddah, yang ketiga idgham mutamattsilain, yang keempat ikhfa syafawi. Yang terbagi berapa hukum mim sukun? Tolong disebutkan. Hukum mim sukun terbagi menjadi 3. Yang pertama ijhar syafawi, yang kedua idgham mutamattsilain, yang ketiga ikhfa syafawi. Ya. Iya, silakan turun. Selanjutnya Muhammad Yusuf Ardabili. Hijab. Sebutkan huruf al-qamariyah. Huruf al-qamariyah ada 14, yaitu hamzah, ba, yin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Kenapa bisa disebut al-qamariyah? Karena al-qamariyah itu diibaratkan bulan yang terlihat jelas pada malam hari. Terus berapa huruf yang termasuk wastul lisan? Huruf yang termasuk wastul lisan ada 3, yaitu jim, shin, dan ya. Iya, silakan. Iya, silakan turun. Selanjutnya Ajida Fairun Najib. Terbagi ke dalam berapa bagiankah makhrijul huruf secara global? Makhrijul huruf secara global terbagi 5 bagian. Sebutkan satu persatu. Yang ke satu makhraj jauf artinya rongga mulut. Yang kedua makhraj halqi artinya tenggorokan. Yang ketiga makhraj lisan artinya lidah. Yang keempat makhraj syafawi artinya bibir. Yang keempat makhraj khaysum artinya pangkal hidung. Ya, silahkan. Iya, silahkan turun. Mana orang tuanya? Selanjutnya siap-siap. Selanjutnya Sunan Arya. Nah, ayo Nan. Komplit ya 10 jadi najing juga. Mang Haji, mana Mang Haji? Oh siap, bener Mang Haji. Tesopa, Puji, Sunan, Putu. Saya jadi Sunan Arya menurut qiraat Hafaz, berapa wajahkah perkalian baina suratain, surah Al-Lahab dan suratul Ikhlas? Tolong jelaskan mengapa menghasilkan jumlah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkalian baina suratain akhir surah Al-Lahab dengan awal surah Al-Ikhlas menurut qiraat Hafaz dapat 33 wajah. Ketika kif wakif
Mim masad 2 wajah dikalikan dengan ar-rahim 4 wajah dikalikan dengan kul huwallahu ahad 3 wajah. 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan 24 ketika kif wasil. Mim masad 2 wajah dikalikan dengan kul huwallahu ahad 3 wajah. 2 dikali 3 sama dengan 6 wajah ketika sil wasil. Kul huwallahu ahad 3 wajah. Jadi wajah kifakif ditambahkan dengan wajah kifasil ditambahkan dengan wajah silasil 24 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 33 wajah. Iya. Silahkan. Iya, silakan Ji. Nu loba Ji. Masya Allah. Ji dipulung deui. Nyawa dipulung deui. Nyawa dipulung deui. Selanjutnya, yang selanjutnya Ahbab Sayyidah Amirullah. Allah, Karawang punya ya. Mana rombongan Karawang siap? Tadi nanyaan boy, yang ditanya be. Tolong sebutkan hadis yang memberikan jaminan syafaat bagi orang-orang muslim dan muslimah yang mendawamkan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembaca di hari kiamat. Ya, silahkan. Ya, silakan. Alhamdulillah. Mirnya. Siap-siap selanjutnya. Selanjutnya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Pada ayat fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Itu apa hukum tajwidnya pada kalimat fa in amanu? Fa in. Hukum tajwidnya ialah izhar halqi. Izhar halqi. Sebutkan kaidahnya. Kaidahnya ialah bismillahirrahmanirrahim wa alamatuhu ayyakuna ba'da nun sakinati aw tanwini hurufi lizari halqi sitati wa hiya hamzah ainha ghin kha. Iya, silahkan. Iya, silahkan turun. Anak kedua orang tuanya. Ya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya Dawa Jami' Mardatillah. Wih, iya kecil-kecil cabai rawit ya. Siap Wak? Wak siap Wak? Hei, Wak siap tuh? Deketin miknya siap. Ya, Dawa. Berapa jumlah yang termasuk makhraj halqi? Jumlah yang termasuk makhraj halqi ada 3, yaitu aqsal halqi, wastul halqi, adnal halqi. Memiliki berapa sifat huruf mim? Huruf mim mempunyai 5 sifat, yaitu jahar, tawasud, nilau, istifal, infitah. Iya, silahkan turun. Iya, silahkan turun. Yang selanjutnya Muhammad Labib Fadil. Labib Fadil. Muhammad Labib Fadil. Pertanyaannya, apakah hukum tajwid pada kalimat al-ana? Sebutkan kaidahnya, dapat di berapa wajah pada kalimat tersebut. Ya, Labib. Hukum tajwid pada kalimat al-ana, hukum tajwidnya ialah berlazim mukhaffaf kalimat. Kaidahnya ya bismillahirrahmanirrahim huwa yakuna ba'da harful madi harfun sakinun. Coba deketin mic-nya, nggak kedengeran. Hukum tajwid pada kalimat al-ana ialah berlazim mukhaffaf kalimat. Kaidahnya bismillahirrahmanirrahim huwa yakuna ba'da harful madi harfun sakinun. Kalimat tersebut dapat 2 wajah.
Ya, silahkan. Ya, silakan turun. Selanjutnya Ahmad Ghifari Al-Baihaqi. Ahmad Ghifari. Apa hukum tajwidnya kalimat irkam ma'ana dan bagaimana kaidahnya? Kalimat irkam ma'ana hukum tajwidnya adalah idgham mutajanisain. Kaidahnya bismillahirrahmanirrahim wa matsahada makhrajan wa ikhtalafa sifatan. Ada berapa yang memang sifat huruf ba? Ada 6. Apa aja? Jahar, syiddah, qalqalah, indilak, istifal, infitah. Iya, silahkan. Iya, silahkan turun. Mana orang tuanya? Selanjutnya Muhammad Syamsul Falah. Muhammad Syamsul Falah. Muhammad Syamsul Falah. Siap nih? Hah? Siap. Oke. Siap Falah? Siap Pak. Bagaimana kalimat bi'sal ismu ketika ibtida pada kalimat al-ismu? Bi'sal ismu. Deketin mic-nya. Pada kalimat bi'sal ismu ketika diibtida, maka cara bacanya alismul fusuk. Yang kedua, Hah? Lagi deketin mic-nya, deketin. Deketin mic-nya. Deketin nih. ulang maaf Pak. Bagaimana kalimat bi'sal ismu ketika ibtida pada kalimat al-ismu? Dapat dibaca berapa wajah dan tolong dipraktekkan. Dapat dibaca 2 wajah. Yang pertama alismul fusuk, yang kedua ismul fusuk. Ya, praktekkan. Alismul fusuqu ba'dal iman. Ismul fusuqu ba'dal iman. Bagaimana apabila diwasalkan cara membacanya dan apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya nakli. Praktekkan. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Masya Allah. Ya, silahkan. Iya, silahkan turun. Alhamdulillah. Selanjutnya Muhammad Rizki Maulana Akbar. Di dalam Al-Quran ada 4 kalimat apabila diwasalkan dibaca pendek dan ketika diwakafkan dibaca panjang. Tolong sebutkan surah apa aja dan ayat berapa. Yang satu pada surah Al-Kahfi ayat 38. Yang kedua surah Al-Ahzab ayat 10. Yang ketiga surah Al-Ahzab ayat 66. Yang keempat surah Al-Ahzab ayat 67. Ada 9 kalimat di dalam Al-Quran ketika wasol dibaca pendek dan ketika wakaf dibaca sukun. Huruf waw ataupun huruf dal, yaitu yang satu pada surah Hud ayat 68. Yang kedua pada surah Al-Furqan ayat 38. Yang ketiga surah Al-Ankabut ayat 38. Yang keempat surah Ar-Rum ayat 39. Yang kelima surah Muhammad ayat 4. Yang keenam surah Muhammad ayat 31. Yang ketujuh surah An-Najm ayat 51.
Yang ke-9, yang ke-8 surah Al-Kahfi ayat 14 dan yang 9 surah Ar-Ra'd ayat 30. Contohin satu aja. Apa? Salah satunya contohin Kalimatnya. surah Al-Kahfi misalkan. Lan nad'uwa. Ya, silahkan. Selanjutnya Muhammad Tamamul Ihsan. Tamamul Ihsan. Sebutkan berapa kali kalimat asyahru terulang di dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. 12 kali. Dan yang kedua kalimat balrona terdapat di surah apa dan ayat berapa? Kalimat balrona terdapat pada surah Al-Mutaffifin ayat 14. Dapat dibaca berapa wajah kalimat tersebut? Dapat dibaca 2 wajah. Apa aja? Saktah dan idgham. Saktah dan idgham. Iya, silahkan. Iya, silahkan turun. Iya. Mantap. Alhamdulillah, geus beres tah lalakinya. Hah? Cih. Woi. Kenaon ya? Sugan baturan. Kenaon? Alhamdulillah. Beresnya, A? Hah? Beresnya? Beres sudah. Tuh, Lin. Kumaha yuk, Mi? Jadi nyabai tamang, guys. Mi, sogok dong. Bustomi. Silakan, Mi. Bustomi. Suganteng geus beak, Mi. Orang ekena gitu. Coba praktekkan. Alah, siami. Tebak lagu. Dengekeun, Mi, dengekeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Masya Allah. Non, Mi? Lagu Bayati. Senyum Bayati doang. Seperti itu lagu apa? Lagu Nahwan. Lain. Lagu Ros. Ih. Atuh kabeh bae sebuteun. Nyaho. Ayo lagu naon, Mi? Saka meureun. Lagu Hizaz. Ya. Iya, lagu Hizaz. Hizaz. Terus lagi enggak? Coba tirukan. Praktekan coba, Mi. Praktekan seperti yang Hizaz. Lo. Ya, kita saksikan inilah kori kita. Bustomi, silakan. Hijaz, Mi, yang diajarin kemarin di Kobong. Ayo, Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Eta Hijaz, Mi. Hijaz eta. Iya. Ih, sama. Kita lagi Hijaz. Ih. Ya. Dosa. Tos. Dos, Mi. Dos yuk. Dos, Chan. Hayang deui. Coba kaidah matobi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunal kasru qabla al-ya'i wa qabla al-wawi al-dhammatu wal fathu qabla al-alifi. Iya, silahkan. Ya, silahkan turun, Mi.
peserta terakhir qiraat hafaz. Nanti mungkin dilanjut ba'da zuhur. Ba'da zuhur. Ya, jadi pada zuhur kita langsung qiraat sab'ah. Ya, jadi kita hafaz mangis beres tah hafaz. Bantuan naon ya? Oh, yang ditanya. Oh, yang disawer cenah Bu. Ya, jadi ayeuna orang istirahat heula, ja waktu arek menunjukkan ke waktu zuhur. Ya. Jadi mungkin ba'da zuhur urang lanjut deui tah nu qiraat hafaz awewe sareng nu qiraat sab'ah. Tah urang saksikan qiraat sab'ahnya. Ayeuna urang istirahat heula rek asup waktu zuhur. Mulai jam berapa? Mulainya jam 12:30. Jadi peserta 12:30 geus siap-siap naik ke atas panggungnya. Sadayana. 12:30 udah naik. 12:30 udah naik. Iya.